Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini saya akan membacakan kisah keajaiban sholawat Mbak Suminah di Hong Kong yang ditulis oleh Ustadz Mukhlis Marsal dalam bukunya Sholawatin Aja. Saya Suminah, bekerja di Hong Kong. Saya ingin berbagi pengalaman setelah mendawamkan sholawat. Saya sudah bekerja di Hong Kong selama 8 tahun. Bulan Juni kemarin, saya putus kontrak. Saya pun menanyakan ke agen tentang uang servis. Tapi menurut agen, uang servis itu tergantung majikan mau memberi atau tidak. Saya sering menonton testimoni sholawat di channel Ustadz Mukhlis Marsal. Saya pikir saya masih punya waktu untuk merayu Allah dengan salawat supaya melembutkan hati majikan. Awalnya saya memang tidak terlalu intens bersalawat karena masih dalam proses pindah rumah. Tapi saat semua sudah beres, saya benar-benar bersungguh-sungguh. Setiap selesai duha, saya bersalawat Jibril 1000 kali disertai doa. Setelah Isya, saya pun bersalawat Nabi 400 kali. Sebelum tidur, saya sempatkan membaca sholawat 1000 kali sholawat Jibril ya teman-teman. Semua itu saya niatkan bukan untuk meminta apa-apa, melainkan saya niatkan karena Allah. Tepat setengah bulan setelah saya merutinkan sholawat, tiba-tiba majikan memanggil. Awalnya saya agak ketar-ketir, saya takut kalau ada salah. Terlebih saat itu ada pekerja baru yang saya ajari. Saya takut mengajarkan yang salah pada pekerja baru, karena majikan saya memang pernah menegur kalau masakan pekerja baru itu kurang matang. Saya pikir pasti ada masalah lagi. Betapa kagetnya ketika menghadap majikan saya memberikan uang 25.000 dolar Hong Kong. Kalau dirupiahkan sekitar 45 juta. Ya Allah, alhamdulillah, syukur tak henti-hentinya saya ucapkan. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa saat kejadian itu. Ternyata saya benar-benar merasakan keajaiban sholawat yang selama ini saya dawamkan. Mulai hari itu saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya akan terus bersalawat kepada Rasulullah karena Allah. Kalau saya bisa merasakan keajaiban ini, semoga teman-teman pembaca pun bisa merasakannya. Alhamdulillah, semoga menginspirasi teman-teman. Semoga kita bisa istiqomah bersalawat kepada Rasulullah karena Allah. Amin. Masya Allah ya teman-teman, janji Allah itu pasti. Siapa yang taat, insya Allah pasti akan dicukupkan segala kebutuhannya. Mbak Sumina ini dalam kesibukannya sehari-hari berusaha loh tetap istiqomah menegakkan sunnah-sunnah, sholat duha dan bersolawat. Sholat duha ini butuh usaha ya teman-teman, karena waktunya tuh kan di awal hari, di mana setiap orang baru memulai aktivitas. Apalagi Mbak Sumina ini bekerja sebagai kodimat yang tinggal di rumah orang. Terus majikannya juga bukan orang muslim. Masya Allah banget, saya sangat salut luar biasa dengan Mbak Sumina. Karena ketaatan Mbak Sumina, jadi saat Mbak Sumina butuh sesuatu, nggak pakai lama, langsung dijabah Allah. Hanya setengah bulan aja loh Mbak Sumina mengkhususkan hajatnya untuk uang servis yang seharusnya menjadi hak Mbak Sumina. Ibaratnya menabung selama bertahun-tahun Mbak Sumina sudah menabung sholat duha. Tentu aja sholat wajib ya, kalau seseorang itu sudah menegakkan sunnah-sunnah, saya yakin orang itu pasti juga menegakkan sholat yang jadi kewajibannya. Belum lagi ditambah
tabungan sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, dan sholawat Nabi Bada Isa 400 kali. Sholawat itu amalan yang paling mudah. Syafaat Rasulullah 30%-nya kita butuhkan buat menyandarkan hidup kita di dunia ini. Yang 70%-nya kita butuhkan kelak di akhirat. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah ya teman-teman. Jangan sampai di akhirat nanti Rasulullah nggak kenal sama kita. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Sementara Rasulullah itu yang megang kunci surga, dan karena cintanya Rasul kepada umatnya, apalagi umatnya yang tidak hidup sejaman dengan Rasulullah. Rasulullah akan menunggu umatnya di sebelah kiri jalan menuju neraka. Satu persatu Rasulullah akan melihat umatnya dan bersaksi serta meminta ampunan bagi umatnya kepada Allah. Lah, kalau teman-teman nggak pernah menyapa Rasulullah, manalah kenal Rasul kepada teman-teman. Atau selama hidup sholawatnya suka-suka dan hanya sedikit. Ya Rasulullah kenal sih, tapi nggak deket gitu. Kayak kita aja gitu teman-teman. Orang yang sering kita temui pasti kan akan kenal baik dengan kita. Makin kenal, ya makin sayang, makin cinta, pastinya prioritasnya lebih tinggi. Privilege-nya juga beda dong, Allahualam bisawab. Yuk, sholawat. Udah, kalau nggak punya waktu luang banyak buat duduk lama-lama di atas sajadah, sholawat aja. Kalau amalan yang lainnya itu kan butuh waktu khusus. Kalau sholawat bisa disambil beraktivitas dan pasti diterima. Alhamdulillah, jika selain sholawat bisa mendawamkan Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan amalan lain-lainnya, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya minimal sholawat deh. Nah, oke lah ya teman-teman. Jazakallah, jazakillah khairan sudah menonton video saya hingga selesai. Bismillah, bisa jadi ibroh bagi kita semua, terutama saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.